son of Odin, son of Zeus. Apakah kalian pernah menonton film Thor? Keren banget ya. Apalagi di salah satu adegannya dibuat lebih dramatis karena ada petir dari palunya Thor. Di film sih keren, tapi kalau di kenyataannya petir adalah fenomena alam yang ditakuti oleh semua orang. Selain karena memiliki kilatan, petir juga memiliki suara yang dahsyat. Nah, di sisi lain, petir juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena jika seseorang terkena atau tersambar petir, maka badannya akan terbakar atau meninggalkan. Serem kan? Nah, gak heran kan kalau banyak orang itu takut sama petir. Ngomong-ngomong soal petir, petir terjadi karena gesekan antar awan yang melepas elektron bebas. Nah, elektron, apa itu elektron? Jadi, petir adalah salah satu peristiwa yang berkaitan dengan listrik statis. Mau tahu lebih jelasnya? Simak video pembelajaran berikut ini. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Saiful dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi tentang listrik statis. Setelah mempelajari materi listrik statis, diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu nggak sih apa itu listrik statis? Ya, listrik statis adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari fenomena kelistrikan pada muatan-muatan listrik yang diam atau statis. Fenomena listrik statis ini timbul saat benda-benda bermuatan listrik saling berinteraksi. Terus, ada apa sih di listrik statis ini? Simak penjelasannya sebagai berikut. Kamu pernah mendengar istilah atom? Atom merupakan suatu dasar materi yang terdiri atas inti atom dan kulit atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Sementara kulit atom sendiri terdiri dari elektron yang mengelilingi bagian inti pada lintasan tertentu. Sebuah benda dikatakan bermuatan netral apabila jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya, dan dikatakan bermuatan positif apabila jumlah elektronnya lebih sedikit atau kekurangan daripada jumlah protonnya. Dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektronnya lebih banyak atau berlebih daripada jumlah protonnya. Nah, dari sifat-sifat tersebut dapat memungkinkan terjadi interaksi. Interaksi tersebut bisa jadi tarik-menarik atau tolak-menolak. Gaya interaksi berupa tolakan dan tarikan antara dua benda bermuatan listrik disebut dengan gaya Coulomb. Jika muatannya sejenis, maka gaya yang timbul adalah gaya tolak-menolak. Jika muatannya berbeda jenis, maka gaya yang timbul adalah gaya tarik-menarik. Jika mistar plastik digosokkan ke rambut manusia, maka hasilnya mistar plastik bermuatan negatif, sedangkan rambut manusia bermuatan positif. Prosesnya, elektron dari rambut manusia berpindah ke mistar plastik. Berikutnya adalah induksi, yaitu memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar. Caranya adalah dengan mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda lain yang berada dalam kondisi netral. Nah, peristiwa induksi ini sering ditemui saat kita sedang menyelidiki muatan listrik suatu benda menggunakan elektroskop. Saatnya kita kesimpulan. Dari pelajaran kita hari ini, kita mempelajari fenomena alam yang berhubungan langsung dengan listrik statis, yaitu petir.
Berikutnya yaitu gaya kolom. Gaya kolom adalah gaya interaksi berupa tolakan dan tarikan antara dua benda bermuatan listrik. Kemudian cara membuat benda bermuatan listrik yaitu dengan penggosokkan dan induksi. Sekian pembelajaran dari Pak Saiful, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Salam Merdeka Belajar.